Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak. Jadi sekarang kita lanjut ke pertemuan keempat, yaitu mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Ini masih di bab 1 ya. Ya, jadi besaran fisika itu dibagi jadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, perbedaannya kalau besaran skalar itu dia hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya seperti waktu, suhu, volume, laju, energi. Nah, misalnya kayak waktu ya, kalau misalnya kalian jawab jam berapa ini, kan pasti jawabannya jam 3, jam 4, dan tak mungkin jam 4 ke utara, jam 3 ke selatan, tak mungkin gitu ya. Itu namanya besaran skalar. Nah, kemudian besaran skalar itu tidak tergantung sistem koordinat. Artinya juga sama seperti tidak memiliki arah. Dan yang kedua, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, contohnya seperti kecepatan, percepatan, gaya. Jadi, kalau misalnya ditanya berapa kecepatan motor tersebut, jawabannya bisa 50 km per jam, terus arahnya ke selatan. Nah, gitu ya. Nah, terus besaran vektor ini bergantung sistem koordinat. Jadi, kalau kita lihat bisa lihat di slide, jadi sistem koordinat itu ada dibagi jadi 3 ya. Ada Z yang ke atas, kemudian Y dan X. Nanti kita akan pelajari ini. Nah, kemudian bagaimana cara menggambarkan atau menulis notasi vektor tersebut? Karena vektor itu memiliki arah, cara penulisannya juga berbeda. Jadi misalnya ada titik P, itu adalah titik pangkal vektor, kemudian ada titik Q, ujung vektor, dan ada tanda panah, yaitu arah vektor. Nah, misalnya seperti ini ya, panjang PQ sama dengan PQ, tapi ini diisi garis buka tutup ya. Nah, artinya ini besarnya atau panjang vektor. Nah, kalau kita buat notasinya itu seperti ini, bisa yang pertama bisa huruf tebal, jadi A gitu ya, berarti dibaca vektor A tapi hurufnya tebalin. Terus kalau misalnya opsi yang kedua, bisa juga pakai tanda panah di atasnya, jadi vektor A tapi penulisannya di atasnya si tanda panah. Kemudian ada juga yang A tapi hurufnya dimiringin. Jadi ada 3 cara penulisan atau notasi vektor. Nah, besar vektor seperti ini ya, bisa A sama dengan A atau juga mutlak A, jadi dibaca tanda mutlak. Nah, untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan itu huruf tebal. Kalau di sini karena susah memberikan tanda panah, jadi kita pakai vektor itu pakai huruf tebal. Operasi matematika vektor, nah ini kita pelajari ya, yaitu operasi jumlah dan selisih, atau tambah dan kurang vektor, dan operasi kali. Tapi yang operasi kali ini tidak masuk untuk SMK, jadi kalian cukup belajar yang operasi penjumlahan dan selisih vektor. Nah, untuk jumlah dan selisih vektor itu ada 3 metode yang kita gunakan. Yang pertama ada poligon, bukan sepeda poligon ya, tapi di sini artinya penjumlahan vektor berdasarkan arah panahnya. Kemudian yang kedua jajaran genjang. Nah, seperti jajaran genjang ada rumusnya nanti. Dan ketiga ada uraian. Ini juga ada rumusnya. Jadi kalian harus pintar-pintar menguraikan arah vektor. Baik, yang pertama kita belajar tentang metode poligon. Poligon itu artinya segi banyak. Artinya vektornya itu lebih dari 2 ya. Nah, misalnya seperti ini ada 4 panah. Ada 4 vektor, ada A, B, C, D. Nah, kemudian dibuatlah bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini vektornya searah, ya searah, misalnya A-nya ke sini, kanan, B ke C ke D. Nah, ini kan satu arah ya, semuanya ke sini arahnya. Ya, kalau arahnya sama itu maka rumusnya harus dijumlah. Maka di sini untuk mencari resultan itu adalah hasil penjumlahan vektor seluruhnya ya. Jadi disimbolkan dengan R tanda panah. Resultannya adalah A tambah B tambah C tambah D, karena ini arahnya sama. Kalau arahnya berbeda, misalnya ini A ke kanan, B-nya ke kanan, C-nya ke kiri gitu misalnya. Nah, berarti nanti rumusnya jadi A tambah B kurang C. Jadi lihat, kalau searah dia dijumlah, kalau dia berlawanan arah berarti dikurang. Itu namanya teknik atau metode poligon. Kemudian yang kedua ada metode jajar genjang, artinya dia membentuk sudut ya.
Nah, misalnya ada seperti ini, ada vektor A, kemudian B, ya, ini A, ini B, kemudian di sini ada resultannya R ya. Nah, itu dia ambil titik temunya, titik tengahnya. Kita ambil sudutnya di sini ya. Nah, karena dia membentuk sudut, dia pakai rumus. Rumusnya itu adalah, cukup ini dilihat ya, akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ini kalau kita ngambil resultan yang ini. Nah, kalau misalnya dia di bawah, ke bawah ya, min B, kan artinya ke bawah dia, tinggal diganti pakai minus. Jadi akar A kuadrat B kuadrat min 2AB cos theta. Nah, apa itu cos, Bu? Itu ya, mungkin kalian belum pernah belajar sudut. Nah, jadi sini Bu udah buatkan tabel sudut sin cos tan. Jadi cara bacanya di sini ada sudut sin cos tan ya. Misalnya ditanya sin 0, ini bacanya 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Itu juga cos 01, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Kemudian yang terakhir ada tangan, tan 0 0, tan 30 setengah akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 ini dibaca tidak terhingga. Jadi bisa kalian catat ini tabelnya, dan ini yang banyak nanti masuk ke sini di rumusnya nih ya, karena dipakai cos. Nah, itu yang jajar genjang. Yang ketiga ada metode uraian. Nah, ini kalian harus bisa menguraikan kemana sudut dari vektor tersebut. Nah, tapi supaya kalian nggak bingung, jadi rumusnya itu adalah yang ini ya, kalau yang metode uraian. Nah, jadi vektor A plus B resultannya itu sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat, atau gaya X kuadrat ditambah gaya Y kuadrat. Nah, supaya kalian nggak bingung, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soal ya. Jadi diketahui gaya vektor A, ini ada A, itu nilainya 2 Newton, B nilainya 1 Newton, dan C nilainya 5 Newton. Berapa besar resultan gaya pada vektor tersebut? Nah, kita lihat. Jadi di sini arahnya dia berlawanan apa searah? Kita lihat panahnya ya. Jadi yang A ke kanan, dilanjutkan yang ke B ke atas, lanjut lagi ke C ke kanan. Nah, kalau kita lihat, ini resultannya dia tarik. Ingat ya, resultan vektor itu dari ujung pangkal awalnya ke ujung panah terakhirnya. Kalau kita lihat, ini dia searah. Artinya tidak ada yang berlawanan, berarti semua resultannya itu dijumlah. Jadi caranya mencari resultan sama dengan vektor yang A ditambah yang B ditambah yang C. Maka jawabannya 2 tambah 1 tambah 5 sama dengan 8 Newton. Ingat ya, karena dia searah. Lanjut yang nomor 2. Diberikan dua buah vektor gaya yang sama besar, masing-masing vektor besarnya adalah 10 Newton, seperti gambar berikut. Nah, jadi maksudnya ini F1-nya itu sama-sama 10 Newton, berarti ini 10 Newton. Yang ini juga F2-nya 10 Newton. Ya. Kemudian dia membentuk sudut sebesar 60 derajat. Maka tentukanlah resultan kedua vektor tersebut. Resultan kedua vektor tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini dia membentuk jajar genjang ya. Membentuk sudut jajar genjang, maka kalau sudah ada dua buah vektor yang telah diketahui sudutnya, jadi masukkan ke rumus metode jajar genjang, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 cos theta atau cos apa, yang penting ini sudutnya maksudnya ya. Nah, maka dengan F1 nya 10, F2 nya juga 10, sudutnya 60 derajat, maka rumusnya yang ini langsung dimasukkan, akar F1 nya 10 kuadrat, kemudian F2 nya 10 kuadrat
ditambah 2 ini rumusnya, masukkan, terus F1 F2 nya juga 10 kali 10 cos 60 ya. Cos alfa ini artinya sudutnya ini ya. Kemudian kita ini langsung matematikanya saja ya, kalikan semua. Ingat cos 60 itu nilainya berapa, sudah ada di tabel ini ya, nanti kalian bisa dicatat tabel sin kostan. Bisa kalian lihat cos 60 itu nilainya adalah setengah. Kalau setengah kita ganti ke desimal jadinya 0,5 ya, jadi 0,5. Jadi dari itu kemudian diakarkan, dapatlah akar 300. Kalau kita sederhanakan, akar 300 itu adalah 10 akar 3 Newton. Yang mudah ya. Yang penting udah tahu rumusnya, nanti sisanya ini ya hitungan matematikanya kalian. Kalau di sini salah berarti ya matematikanya kalian harus diperbaiki. Oke, kita lanjut yang soal terakhir, yaitu tentang metode uraian ya. Jadi di sini ada soal vektor gaya F 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Tentukan komponen vektor F pada sumbu X yaitu Fx dan sumbu Y yaitu Fy. Jadi kamu disuruh nguraiin berapa gaya pada sumbu X yang di sini dan mana yang sumbu Y yang di sini ya. Nah, jadi kalau dia sumbu X yang mendatar, itu dia pakai rumusnya yang cos. Ya. Kalau dia ke atas atau sumbu Y itu pakai rumusnya yang sin. Ini harus diingat ya. Nah, jadi pembahasannya untuk yang X dia pakai cos, berarti F cos sudutnya adalah 30 derajat, berarti F cos 30 derajat. F-nya di sini 20. Masukkan 20, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3, maka ini dicoret-coret, 20 kali setengah kan 10, akar 3 tetap jadi 10 akar 3 Newton. Itu dia yang sumbu X. Nah, kalau sumbu Y pakai sin, ganti jadinya sin, tetap rumusnya sama, F sin 30 derajat, F nya 20 juga, sin 30 itu adalah setengah, maka 20 kali setengah ya 10 Newton. Oke anak-anak, segitu untuk video vektor hari ini. Semoga kalian bisa paham. Nanti jika ada yang belum paham, kita bahas di diskusi di WhatsApp. Terima kasih.